Oke, kita lanjutkan lagi materi kita untuk kelas pemrograman objek pertemuan 12 bagian kedua, yaitu kita berbicara tentang polimorfisme atau polymorphism di dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan Java. Nah, apa itu polimorfisme atau polymorphism dalam Java? Nah, polymorphism itu asal katanya polymorph, yang artinya adalah mempunyai banyak bentuk. Jadi mempunyai banyak bentuk. Jenis-jenis polymorph bisa terjadi di dalam pemrograman objek pada Java, yaitu adalah bisa terjadi polymorph ad hoc, kemudian polymorph subtyping. Nah, apa itu masing-masing polymorph? Jenis-jenis polymorph ini kita bisa lihat. Polymorph ad hoc terjadi ketika memiliki sebuah metode yang akan mempunyai operasi yang berbeda ketika dipanggil dengan tipe parameter yang berbeda. Jadi ada satu nama metode yang sama tapi beda parameter, atau beda operasi, atau beda proses di dalam metode tersebut. Nah, contoh seperti ini. Kelas polymorph mempunyai dua buah metode yang namanya sama, yaitu tambah, tetapi dibedakan dengan parameternya. Nah, parameternya itu untuk tambah yang pertama bertipe integer, jadi public integer tambah. Kemudian punya dua parameter, yaitu x dan y. Kemudian parameter yang kedua kemudian metode yang kedua yaitu metode tambah tapi bertipe string. Metode tambah tapi bertipe string. Kalau metode pertama tadi metode tambah juga tapi bertipe integer. Nah, kemudian parameternya itu memiliki dua parameter tetapi memiliki tipe data dari parameter itu berbeda. Yang pertama itu integer x, integer y, yang kedua itu string x dan string y. Jadi di sini yang kita sebut sebagai polymorph ad hoc, di mana terjadi sebuah metode yang mempunyai operasi yang berbeda ketika dipanggil dengan tipe parameter yang berbeda pula. Oke, yang berikut kita lihat contoh polymorph tester tadi dari program tadi. Jadi kalau kita panggil di polymorph testernya, nah polymorph P sama dengan new polymorph, kita create objek yang namanya P. Kemudian P bisa memanggil tambah, metode tambah, P titik tambah. Dimana di sini kita mau tambah 2 tambah 3 ya. Nah, 2 tambah 3 kan hasilnya 5 ya. Nah, 2 dan 3 ini adalah tipe data integer. Sehingga jika kita tulis P titik tambah, kemudian di dalamnya kita isi parameternya 2 dan 3, maka otomatis kita memanggil sebuah metode pada kelas polymorph, di mana metode yang dipanggil adalah metode yang memiliki parameter integer. Dua buah parameter yaitu integer. Karena di sini kita passing nilainya adalah integer. Kemudian yang kedua, ini adalah penggabungan string, operasi penggabungan string. Yang kedua, kita juga panggil metode yang namanya sama, yaitu tambah. Tetapi di metode yang kedua ini adalah kita mengirim dua data yang bertipe string, dua variabel yang bertipe string, yaitu 2 dan 3, tapi di dalamnya kita taruh tanda petik. Ini artinya 2 ini bukan bertipe integer, tetapi bertipe string. Kemudian 3 juga ini bertipe string. Jadi yang kita panggil adalah metode tambah yang memiliki parameter bertipe string. Sehingga hasilnya seperti ini. Jika yang pertama kita panggil
2 tambah 3 itu hasilnya akan 5, dan yang kedua jika kita panggil 2 tambah 3, di sini keterangan sesuai dengan print teksnya di sini. 2 tambah 3 maksudnya di sini gabungkan, maka 2 dan 3 jadinya. Oke, kita lihat berikutnya. Polymorph subtyping. Terjadi sebuah referensi dari sebuah kelas diakses dengan menggunakan referensi subkelasnya. Oke. Kalau tadi polymorph itu bentuk yang tadi beda di parameter, memiliki metode yang sama, nama metode sama tapi beda parameter. Nah, di sini ini yang maksud dalam polymorph subtyping, yaitu kita di dalam sebuah kelas, mengakses sebuah kelas, kita menggunakan referensi dari subkelasnya. Nah, contoh, seluruh objek menggunakan superclass, tetapi tetap akan mengeksekusi metode masing-masing kelas. Nah, contoh di sini binatang elang, kemudian kakatua, kuda, sapi ini objek yang dibuat dari kelas binatang, yaitu ada elang, kakatua, kuda, dan sapi. Elang ini memanggil set nama, yaitu metode yang ada di kelas elang, Kemudian kakatua juga panggil set nama, tapi set nama ini memiliki namanya yang sama dengan pemanggilan sebelumnya ini, pemanggilan elang, tetapi berbeda set nama yang pertama yang di kelas elang dengan berbeda set nama di kelas yang kedua, kakatua. Jadi metode set nama dan metode set nama pada elang dan metode set nama pada kakatua itu adalah metode pada masing-masing kelas, yaitu kelas elang dan kelas kakatua. Walaupun namanya sama, tetapi bisa digunakan. Nah, bedanya di sini adalah pemanggilnya dari objek yang mana. Nah, di sini objek yang pertama objek elang, yang kedua adalah objek kakatua. Begitu juga kuda, set nama, kuda, sapi, set nama. Nah, berikut juga elang bersuara, kakatua bersuara. Nah, ini semuanya bersuara ini adalah metode yang ada pada masing-masing metode yang bernama sama tapi berada pada masing-masing kelas. Jadi seluruh objek menggunakan superclass, tetapi tetap akan mengeksekusi metodenya masing-masing kelas. Seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun set nama kemudian bersuara, metode ini sebenarnya ada pada masing-masing kelas, dipanggil oleh masing-masing kelas, yang mana metode ini juga ada di superkelasnya, artinya ada di kelas binatang. Jadi set nama ini ada di kelas binatang, kakatua ada di kelas binatang. Yang untuk kakatua set nama ada di kelas binatang, elang set nama ada di kelas binatang. Ini set nama ini semuanya ada di kelas binatang. Bersuara ada juga di kelas binatang. Tetapi mereka mengeksekusinya masing-masing di kelasnya mereka. Seperti itu. Ini hasilnya. Nah, ini yang disebut dengan polymorph subtyping. Oke. Contoh lain. Ini poly subtype 2. Static void bicara. Kemudian ada binatang B. Jadi ada kelas poly subtype 2 punya metode yaitu void bicara. Pada metode void bicara ini dia memanggil sebuah metode yang ada di superkelasnya yaitu bersuara, dan metode ini ada parameter yaitu sebuah objek binatang B. Nah, kemudian untuk fungsi mainnya ada langsung dibuat fungsi mainnya di dalam kelas poly subtype 2 ini. Nah, fungsi mainnya ini elang E sama dengan new elang. Nah, kita buat sebuah objek dulu untuk kelas elang.
Dan di kelas elang memanggil fungsi memanggil metode set nama yang ada di kelas binatang. Kemudian kakak tua juga memanggil metode set nama. Kemudian kuda, kemudian sapi juga. Nah, metode set nama ini semua ada di kelas binatang. Nah, kemudian mereka bisa memanggil metode yang ada di kelas ini sendiri, yaitu kelas polysubtype 2 ini. Dan metodenya ada yang dibuat sendiri dalam kelas ini, yaitu metode bicara. Nah, ini bicara E, bicara K, bicara KD, bicara S. Ini masing-masing objek sebagai parameternya dengan memanggil kelasnya sendiri, yaitu memanggil metode pada kelasnya sendiri, yaitu metode bicara. Nah, hasilannya itu seperti ini: Hunter sedang bersuara, Oces sedang bersuara, Blacky sedang bersuara, Mouse sedang bersuara. Jadi metode bicara membutuhkan parameter dengan kelas binatang. Jadi di kelas binatang itu, membutuhkan namanya. Untuk mendapatkan namanya, kita di sini pakai metode dari kelas binatang, yaitu set nama. Kemudian pemanggilan metode bicara menggunakan parameter subclass dari binatang. Kemudian hasil dari namanya tadi itu dikirim ke dalam metodenya sendiri. Jadi pemanggilan metode bicara, ini metode bicara di sini, menggunakan parameter subclass dari binatang. Jadi membutuhkan parameter subclass dari binatang. Jadi setelah dapat namanya tadi, Hunter, Oces, Blacky, Mo, setelah dapat, kemudian kita panggil metode bicara, maka dapatlah hasilnya masing-masing nama tadi. Jadi Hunter sedang bersuara, Oces sedang bersuara, Blacky sedang bersuara, Mo sedang bersuara. Jadi di sini yang kita sebut sebagai polymorphisme atau polymorphism atau polymorph di dalam Java. Jadi banyak bentuk untuk bisa merepresentasikan objek maupun metode yang ada pada sebuah kelas. Oke. Demikian untuk materi tentang polymorph.